Cadas Pangeran menjadi saksi bisu betapa infrastruktur penghubung Bandung Cirebon itu dibangun dengan darah, keringat, dan air mata. Cadas Pangeran dibangun tahun 1809 saat kolonial Belanda menguasai Nusantara, yang menjadi jalan poros penghubung Bandung, Sumedang, Majalengka, dan Cirebon. Selama ini, Cadas Pangeran memang dikenal angker dan berbahaya. Tikungan tajam, jalan menanjak, belum lagi ancaman longsor di musim hujan. Kawasan ini dikenal angker karena dikaitkan dengan pembangunan yang memakan korban 5.000 orang pekerja meninggal dunia. Rakyat yang diterjunkan dalam kerja paksa itu harus berhadapan dengan lereng curam, batu cadas, hingga penyakit dan ancaman binatang di tengah hutan belantara. Di sekitar kawasan tersebut banyak terdapat makam tanpa nisan. Diduga, itu merupakan para korban saat pembangunan akses jalan tersebut. Pembangunan ruas penghubung Bandung menuju Cirebon tersebut terjadi pada kekuasaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels. Ketika itu, Daendels memerintahkan pembangunan jalan raya Pos Anyer Panarukan pada tahun 1808, yang sebagian rutenya melewati kawasan Sumedang tersebut. Sebelum ada tol Cipali dan sebentar lagi tol Cisumdawu, akses ini menjadi penopang utama perjalanan darat Bandung Cirebon dan sebaliknya. Sekaligus penghubung pusat pemerintahan provinsi di Bandung dengan kawasan timur Jawa Barat, yang mencakup Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Seorang juru kunci menyebutkan, ada mitos ruas jalan tersebut juga ditopang oleh sebuah trisula. Senjata pusaka itu menjadi penopang agar akses tersebut tetap kokoh meski dilalui kendaraan besar sekalipun. 3 trisula itu disebut telah disusupi siluman kera, ular, dan harimau. Mereka menjadi penjaga dari jalur itu. Cerita warga turun-temurun, di salah satu lokasi kawasan tersebut terdapat mata air yang dikeramatkan. Air tersebut disalurkan melalui pipa terbuat dari bambu dan diakini berkhasiat menyembuhkan beragam penyakit. Diakini pula, air itu dijaga ular besar yang hidup di dasar jurang. Makhluk tersebut juga memakan tubuh manusia yang dibuang di sana, termasuk korban kecelakaan atau pembunuhan. Dulu, ketika kendaraan yang melewati Cadas Pangeran belum seramai sekarang, ada mitos bahwa harus menyalakan dan melempar rokok atau koin ke jurang di pinggir jalan. Ini semacam izin untuk melintas agar tak diganggu makhluk astral penghuni jalan Cadas Pangeran. Tentu saja, bacaan doa penolak bala dan mara bahaya tak putus dirapalkan saat akan melintas. Beragam mitos ini kerap menjadi perbincangan setiap kali kawasan ini menjadi sorotan. Misalnya ketika terjadi prank yang menghebohkan dari Kang Yana. Siluman ular kuning disebut sebagai sosok yang menyembunyikan pria asal Sumedang itu. Kendati belakang diketahui bahwa Yana sebenarnya pergi ke Cirebon dan berhasil ditemukan di Dawuan, Kabupaten Majalengka. Peristiwa longsor baru-baru ini, di mana sebuah batu berukuran besar jatuh ke jalan, menjadikan kawasan ini kembali jadi perbincangan.